aku Debbie Herika Pratiwi, balik lagi ke channelku. Seperti biasa, aku mau membahas informasi seputar kesehatan. Dan kali ini masih melanjutkan videoku yang sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton videoku yang sebelumnya mengenai penyakit TBC, mampir dulu yuk ke video sebelumnya. Coba simak dulu nanti supaya nyambung sama video ini. Kali ini melanjutkan mengenai pembahasan TBC yang masih cukup menjadi PR di antara kita. Bukan hanya pemerintah yang perlu memberantas penyakit TBC ini, kita juga selaku masyarakat di negara Indonesia harus berperan aktif dalam pemberantasan penyakit TBC. Dengan harapan supaya di masa depan penyakit ini sudah tidak ada lagi gitu ya, ataupun memang kalau memang ada pun tidak sebanyak sekarang gitu. Di sini aku mau membahas orang-orang yang beresiko terkena penyakit ini. Jadi ada kelompok atau ada orang-orang yang sangat beresiko tertular oleh penyakit TBC ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah seseorang yang tinggal bersama atau berhubungan atau istilahnya adalah kontak erat dengan orang-orang yang memiliki TB aktif. Yang diketahui maupun yang tidak, ini adalah orang-orang yang sangat beresiko. Nah, kenapa beresiko? Di video sebelumnya aku udah bahas, karena penularannya ini melalui udara di sekitar kita, bahkan lingkungan di sekitar kita. Jadi sangat mungkin orang yang tinggal bareng, hidup bareng untuk terkena juga penyakit ini apabila kekebalannya tidak kuat. Melainkan untuk orang-orang yang kekebalannya kuat, kemungkinan besar bakterinya ini akan kalah oleh kekebalan tubuhnya. Namun yang tidak kuat kemungkinan besar juga akan terinfeksi kembali gitu ya. Penanganannya yaitu seperti COVID-19 ya, kita melakukan protokol kesehatan di mana menggunakan masker, sering melakukan cuci tangan, dan juga untuk perlu diketahui bakteri ini biasanya hidup di lingkungan kita ini cukup berlangsung lama atau mereka tuh kuat di udara bebas. Sebaiknya untuk memutus kehidupan si bakteri ini kita biasakan untuk membuka ventilasi udara, dan si bakteri ini juga senang pada tempat-tempat yang lembab. Maka usahakan tempat tinggal kita ini tidak lembab, memiliki ventilasi atau sirkulasi udara yang bagus, dibukakan sehingga cahaya matahari masuk ke dalam ruangan tersebut. Dengan harapan apa? Bakteri yang hidup atau yang tidak terlihat oleh kita yang mengkontaminasi lingkungan kita ini akan mati dengan adanya cahaya matahari atau sirkulasi udara yang bagus. Orang-orang yang memiliki keluarga atau teman kerja yang bareng gitu ya, yang hidup bareng kemudian terkena TBC ini juga harus memeriksakan dirinya supaya cepat terdeteksi. Ya syukur-syukur hasilnya ini baik atau sehat. Makanya untuk program di puskesmas sendiri biasanya kita harus melakukan pelacakan kontak erat atau mencari kontak erat yang ada di sekitar TB aktif supaya bisa dihindari kasus-kasusnya agar tidak menyebar luas kemana-mana gitu. Terus orang yang kedua adalah orang yang memiliki imunitas yang rendah. Orang yang memiliki imunitas yang rendah di sini adalah biasanya orang-orang yang terkena penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan juga ada yang namanya HIV, penyakit menular lagi. Dan si HIV ini atau biasanya kekebalan tubuhnya ini sangat lemah dan rentan sekali terkena penyakit TBC. Makanya untuk orang yang DM atau diabetes mellitus sudah berlangsung lama dan juga orang-orang yang memiliki HIV positif yang sedang pengobatan ini perlu dilakukan pemeriksaan dahak juga untuk mendeteksi pemeriksaan TBC, karena ketika memang orang tersebut sama terkena TBC itu harus diobati supaya tidak menjadi komplikasi atau
adanya penyakit yang lebih parah atau terjadinya kematian juga. Kita menghindari hal-hal tersebut. Dan yang ketiga adalah yang rentan adalah menurut kelompok usia. Kenapa kelompok usia? Jadi kelompok usia yang aku maksud di sini adalah kelompok usia muda. Siapakah itu? Adalah anak-anak. Anak-anak 0 sampai 5 tahun itu berpotensi terkena TBC. Kenapa? Karena anak-anak itu memiliki belum sempurnanya kekebalan di dalam tubuh dirinya, sehingga gampang terkena TBC. Maka dari itu, kita selaku orang tua harus tahu gejalanya tuh apa untuk anak-anak yang terkena TBC, kemudian juga penanganannya itu seperti apa, kita juga mesti tahu. Dan anak-anak ini akan rentan, dan semakin muda si anak tersebut terkena TBC juga bisa menyebabkan keparahan. Parahnya itu seperti apa? Seperti TBC yang menyerang otak. Ketika TBC menyerang otak, bisa dikatakan dengan penyakit meningitis. Meningitis ini ketika terjadi bisa menyebabkan kematian, bahkan kerusakan dan kecacatan seumur hidup gitu. Jadi kita harus menghindari tuh apabila ada orang-orang di sekitarnya yang memang terkena TBC, kita jaga, lindungi anaknya. Dan gejalanya apa sih untuk anak-anak? Ternyata beda loh gejala TBC anak dan TBC dewasa. Karena pada umumnya TBC anak ini tidak terdapat batuk yang berlangsung lama. Justru adalah khasnya yaitu demam. Tapi demamnya ini nggak yang tinggi-tinggi banget. Jadi demamnya ini kayak kalau orang-orang di sekitarku bilangnya sumeng ya. Nah, kalau si anak ini dikatakan sumeng terus tidak mempan dengan obat-obatan pertolongan pertama seperti paracetamol, tidak kunjung sembuh, bahkan berlangsungnya lama, bisa sampai 1 bulan, itu kita harus curigai ada sesuatu. Karena demam ini adalah salah satu sinyal ketika tubuh sedang melawan virus atau bakteri. Jadi ditimbulkannya adalah sinyalnya adalah demam. Nah, itu tadi demam. Kemudian juga pada umumnya kan anak-anak itu aktif ya, senangnya main. Nah, untuk anak-anak yang terkena TBC ini biasanya kurang aktif jadinya atau lemas, lesu gitu kelihatannya. Dan juga nafsu makan juga bisa berkurang. Kemudian ada penurunan berat badan atau tidak naiknya berat badan. Padahal makan seperti biasa, tidak ada GTM gitu ya. Itu perlu dicurigai. Jadi anak-anak yang mengalami stunted ini biasanya harus dicek juga untuk pemeriksaan TBC. Selanjutnya juga ada keringat di malam hari, juga bisa seperti orang dewasa. Ini adalah gejala-gejala yang didapatkan atau ditemui di anak-anak yang terkena TBC. Ketika ada anak-anak yang seperti itu harus segera dibawa ke dokter atau ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk anak-anak biasanya kan sulit mengeluarkan dahak. Itu mereka akan dilakukan pemeriksaan mantuk. Nah, mantuk ini adalah pemeriksaan yang menyuntikkan reagen atau larutan di bawah kulit. Nah, nanti dibaca pada 48 sampai 72 jam setelah dilakukan penyuntikan. Dilihat apakah ada benjolan atau ada kemerahan yang ukurannya lebih dari 10 mm. Apabila memang ditemukan positif, maka seperti orang dewasa, pada umumnya akan dilakukan pengobatan dengan meminum obat secara rutin setiap hari minimal 6 bulan, dan untuk variasinya berbeda-beda tergantung keparahan dari TBC tersebut, serta dalam mendukung anak ini supaya efektif dalam melawan bakterinya ini perlu disupport dengan asupan nutrisi yang baik, memberikan gizi seimbang atau tinggi protein juga, sehingga kekebalan tubuhnya ini efektif untuk melawan si bakteri ini. Dan untuk para orang tua yang mungkin bingung ketika anaknya sudah bersekolah dan terkena penyakit ini, jangan khawatir ya. Aku pernah baca
Kalau pengobatan ini atau anak-anak yang terkena atau orang-orang yang terkena TBC ini sudah melakukan pengobatan selama 2 minggu secara berturut-turut, biasanya penularannya akan menurun atau tidak menularkan lagi. Jadi kalau misalkan dia sekolah, it's okay, nggak masalah. Karena sekolah juga hak untuk anak kan, maka dari itu bisa diistirahatkan terlebih dahulu 2 minggu supaya membentuk kekebalan yang bagus. Nanti setelah 2 minggu melakukan pengobatan bisa melanjutkan sekolah. Jadi para orang tua juga nggak khawatir, justru sekolah juga harus memberikan perhatian khusus gitu ya, supaya si anak ini dapat berhasil melakukan pengobatan gitu selama 6 bulan. Dan kelompok usia yang muda, selain yang muda, yaitu ada kelompok usia tua atau lansia. Ini juga rentan karena apa? Organ-organ di tubuhnya ini kan untuk para lansia ini sudah menurun, termasuk kekebalan tubuhnya juga menurun. Otomatis mereka rentan terhadap penyakit ini. Di sini aku akan memberikan tips untuk teman-teman semua supaya bisa mencegah penyakit ini. Yang pertama adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena dengan kita menerapkan PHBS di sekitar kita, di lingkungan kita, di rumah kita, atau di tempat kerja kita, di sekolah kita, insya Allah kita akan terlindungi dari namanya penyakit TBC. Karena kekebalan tubuh kita ini kuat gitu. Dan juga pemberian vaksin yang namanya dengan vaksin BCG. Vaksin BCG ini diberikan pada bayi 0 sampai kurang dari 2 bulan yang harapannya ini tidak terjadi keparahan akibat TBC. Ya memang belum ditemukan vaksin untuk menghindari si TBC ini supaya tidak terkena TBC ini, namun minimal keparahannya ini bisa kita kurangi gitu. Jadi seperti tadi yang meningitis atau TB pada otak gitu bisa kita kurangi gitu supaya tidak menyebabkan kematian ya. Jadi dengan obat-obatan atau regimen yang sudah ada saat ini kita berhasil sembuh atau penderita berhasil sembuh gitu. Dan aku akan titip pesan sponsor dari diriku dan mungkin juga dari pemerintah Indonesia. Yuk kita berantas TB, hilangkan stigma negatif mengenai TBC dan dukung pemerintah untuk terbebas dari TBC. Karena yang paling penting adalah peran aktif kita dari masyarakat, dari diri kita sendiri, bukan hanya untuk masa di saat kita hidup, justru untuk masa depan anak bahkan cucu kita di masa depan yang akan menikmatinya. Dan seperti kata-kata klasik, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Subscribe channelku. Terima kasih. See you in next video. Bye-bye.